Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, menjadi tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Harvey Mois ditahan oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 27 Maret malam dan diduga telah merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Sebelum Harvey Mois, Kejagung juga sudah menetapkan tersangka lainnya, yakni Helena Lim. Sama seperti Harvey Mois, Helena Lim juga tersohor sebagai sosok crazy rich dengan harta kekayaan yang melimpah. Penangkapan Harvey Mois diketahui media setelah dirinya digiring oleh petugas keluar dari gedung Kejaksaan Agung dengan menggunakan rompi tersangka yang berwarna merah muda atau pink. Ia tampak jalan tertunduk ketika meninggalkan gedung Kejagung menuju mobil tahanan. Pihak Kejagung menyebut Harvey Mois diduga menerima uang dari berbagai perusahaan swasta yang menjalankan pertambangan timah liar di wilayah IUP PT Timah Tbk. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan penahanan terhadap Harvey Mois langsung dilakukan guna mempermudah proses penyidikan. Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang sudah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, ujarnya di gedung Kejagung Rabu 27 Maret 2024. Harvey Mois akan ditahan selama 20 hari ke depan. So, gimana menurut kalian? Komen. Ini yang ketahuan doang. Jadi negara rugi 271 T gara-gara kasus korupsi timah oleh 16 tersangka. Salah satunya adalah suaminya Sandra Dewi, Harvey Mois. Yang jadi perdebatan netizen adalah apakah ini sesudah atau sebelum menikahi Sandra Dewi, mengingat pernikahan mereka crazy rich sampai nyewa Tokyo Disneyland tuh. Tapi harus diingat lagi, keluarganya Harvey Mois dari Solonya tuh emang udah kaya karena dia punya usaha batu bara. Dan gue rasa kasus timah ini adalah selingannya aja, salah satu income-nya dia. Terus dia gimana korupsinya? Oke, correct me if I'm wrong, ini yang gue ngerti dari berita. Jadi dia jadi perantara antara satu sumber ke sumber-sumber lainnya, kayak yang ngenalin gitu loh orang-orang atau smelter-smelter untuk kerjasama dan kayak ngegarap timah liar. Tepatnya kayak biji timah kali ya, karena katanya waktu itu sempet jarang, terus mereka kayak nemuin pertambangan timah yang mungkin di luar wilayah timah yang disahkan oleh negara atau PT negara. Contohnya kayak si Harvey Mois ketemu nih sama si RZ atau pihak yang bersangkutan. Dari hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar dan adanya dibalut dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Dan kasus ini berhubungan sama si Helena Lim, Crazy Rich Pig yang ketahuan duluan jadi tersangka kasus korupsi timah ini. Sebagai perantara nggak mau rugi dong, jadi si Harvey Mois minta keuntungan eksklusif dari para smelter-smelter atau pihak-pihak yang dikenalin dengan dalih dana corporate social responsibility. Jadi kalau dilihat pemerintah atau pajak mungkin, oh ini dana CSR loh, atau enggak kayak perusahaan pakai dana ini untuk bertanggung jawab buat pekerja-pekerja mereka. Padahal mah itu dana alirnya ke Harvey Mois. Untuk beberapa orang kan jangan pura-pura kaget dan santai aja lah, kalau kata netizen suami kita semua. Ada ini, polisi jalan, hukum jalan, bisa beli keadilan. Di sini jam 3:30 pagi dan gue dapat 2 berita yang mengejutkan. Pertama, TikTok gue balik, puji Tuhan, alhamdulillah. Kedua, gue dapat kabar suami salah satu artis ternama di Indonesia ketangkep sama KPK. Kayaknya gue saat ini belum mau berkomentar apapun ya. Karena gue sekarang yang gue pikirin adalah gue jadi lebih bersyukur dengan apapun yang gue punya saat ini, walaupun tidak berkelebihan dan tidak bergelimang harta. Karena sejujurnya kerjaan gue, bidang yang gue kerjain ini, kan gue punya beberapa kerjaan ya di luar konten kreator ini. Kalau misalkan gue mau melakukan hal-hal kotor gitu ya, itu bisa banget, bisa pakai banget. Tapi gue memilih untuk enggak deh. Karena balik lagi buat kalian yang udah tahu, gue kan masih punya papa sama masih punya anak ya. Anakku juga masih kecil, masih sekolah. Gue nggak kebayang kalau misalkan gue harus pakai baju oranye cuman karena gelap mata gitu soal uang. Kayak lebih baik gue menyesuaikan kehidupan gue aja gitu dengan apa yang gue punya, dengan seberapa uang yang gue ada gitu loh. Buat istrinya, semoga diberi kesabaran, semoga masalahnya cepat selesai.
Ya, semoga pemerintah juga bisa adil ya sebagaimana mestinya dan bisa melakukan hal yang memang sebagaimana mestinya yang seharusnya harus dilakukan sebagai orang yang punya kasus seperti itu. Oke, sekian. Dadah.